Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trivy Hekase, saya mahasiswa keperawatan dari Stikes Maranatha Kupang semester 8. Pada semester 8 ini saya mendapatkan satu mata kuliah yaitu mata kuliah manajemen keperawatan. Di dalam manajemen keperawatan saya mendapatkan tugas untuk membagikan sedikit informasi tentang apa itu kemangkiran atau absen. Selamat menyaksikan. Baik, yang akan saya jelaskan pertama itu adalah pengertian dari kemangkiran atau absen. Kemangkiran adalah ketidakhadirnya seorang karyawan atau seorang pekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh manajemen rumah sakit ataupun perusahaan-perusahaan lain. Termasuk juga di sini keterlambatan datang ke tempat kerja juga itu merupakan suatu kemangkiran. Jadi dapat diartikan bahwa kemangkiran atau absen itu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses manajemen karyawan atau proses manajemen pekerja dalam usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas produksi karena untuk mengontrol motivasi kerja dan pengambilan keputusan dalam perencanaan kerja harus mempertimbangkan jumlah jam atau hari kerja yang hilang yang disebabkan oleh kemangkiran tersebut. Yang berikutnya lagi adalah penyebab dan jenis kemangkiran. Penyebab dan jenis kemangkiran ini bermacam-macam dan dilakukan oleh pekerja atau karyawan dari segala umur maupun jenis kelamin. Seringkali alasan yang dikemukakan oleh karyawan atau para pekerja terhadap kemangkirannya cenderung dicari-cari. Alasan yang paling sering digunakan adalah tentang masalah kesehatan. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemangkiran atau absen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemangkiran atau absen itu ada 3. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kemangkiran karyawan atau para pekerja itu mencakup iklim atau cuaca dan juga jarak tempat tinggal antara karyawan dengan tempat di mana ia bekerja. Faktor yang kedua adalah faktor organisasi dan manajemen perusahaan, itu mencakup besarnya organisasi, sikap manajemen terhadap kemangkiran, kebijakan dan upah, dan kondisi kerja yang tidak menunjang dan sistem pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Dan faktor yang terakhir itu adalah faktor pribadi. Faktor pribadi itu mencakup masa kerja, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap karyawan atau para pekerja di rumah sakit maupun perusahaan-perusahaan lain. Yang berikut saya akan membahas tentang dampak dari kemangkiran. Dampak dari kemangkiran dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari kemangkiran berarti individu menunda pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dan juga menunda pengambilan keputusan sehingga kerja lembur mungkin diperlukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda selama individu tidak masuk kerja. Sedangkan dampak positif dari kemangkiran ini adalah menguntungkan individu yang bersangkutan karena individu menghindari stres akibat tuntutan pekerjaan yang terlalu berat atau sekedar menghilangkan rasa jenuh akibat pekerjaan yang monoton. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi atau menanggulangi kemangkiran. Beberapa usaha penanggulangan absensi atau kemangkiran dapat difokuskan ke dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama, bagaimana usaha institusi untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan situasi dan kondisi pekerjaan yang ada. Dan yang kedua, bagaimana usaha institusi untuk meningkatkan tekanan agar karyawan mau datang untuk bekerja. Dan yang terakhir itu, bagaimana usaha institusi untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk datang bekerja di tempat di mana ia bekerja. Baik teman-teman, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.